Tolong dong guys, kenapa nih guys? Apa lagi nih? Guys, Jan. Woi, Ustadz tanggal kali, Ustadz tanggal kali. Mati dulu. Surupan gua. Mati. Nggak tahu gue. Iya, mati nih. Yan. Coba ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Kerang, kembali lagi di Nyebrang, nyantai seru bareng Mutiara Kerang. Alhamdulillah hari ini kita sudah kembali ditemani oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Ahmad Hamsani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar, wabarakatuh. Ustaz? Kabar baik, alhamdulillah rabbil Macet tadi alamin. jalan? Ya lumayan, namanya juga weekend. Mungkin mesti nggak macet. Nggak macet Ustaz. Bikin nggak macet Kita Ustaz. kan kota elit, guys. Siap. Ustaz, tadi ada hal yang aneh sebelum Gimana? Sebelum kita kita mulai. take ya, sebelum mulai lah Ustaz. Ada yang aneh apa orangnya emang aneh? Ada yang aneh mengenai ada kejadian orang yang sepertinya kayak kesurupan Ustaz gitu. Jadi kru kita ada yang udah diem, tiba-tiba diem gitu kayak jarinya ngeraup meja ini gitu Ustaz. Lagi setting mic ini gitu terus. Udah kita yang nggak tahu ngapain, akhirnya saya coba deh ayat kursi, saya nyoba bacanya ayat kursi gitu loh Ustaz. Ya nggak jadi apa-apa sih. Iya. saya juga nggak tahu benar atau enggaknya, iya nggak jadi Yang apa-apa. baca mungkin kurang ilmu atau Ya, iya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang penting banget kita tahu, Gun, ngolah bahwa ayat kursi ini memang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini sebagai bentuk kuasaan. Kursi itu artinya kuasanya Allah. Jadi makanya kan kita sering ya ada orang yang berebut kursi. Sering tuh kita dengar. Iya. Ya kan? Iya, kan ada istilah berebut kursi ternyata buat jabatan, kekuasaan. Nah, kursi ini emang kuasanya Allah. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa buat semua makhluknya, manusia kah, jin dan lain sebagainya. Nah, makanya ayat kursi ini salah satu keutamaannya adalah bagaimana bisa menyelamatkan kita dari gangguan manusia, juga gangguan dari jin-jin, para syaitan, supaya kemudian kita benar-benar terselamatkan. Tujuannya biar kita benar-benar yakin bahwa nggak ada lagi kekuatan yang bisa mengganggu kita kecuali atas izin Allah. Gitu. Artinya kalau ada gangguan tetap atas izin Allah juga. Iya, kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin hal itu bisa terjadi. Makanya ingat lagi ke Allah lewat ayat-ayatnya Allah. Salah satunya adalah ayat kursi. Saya pernah dengar cerita Rasul SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Lama-lama diem dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, selamat. masuk ke rumah, beliau selalu membaca ayat kursi. Itu benar nggak tuh ceritanya? Ya, ada hadis Nabi yang kemudian menjelaskan sama kita. Kalau seseorang idza dakhala ala baiti, kalau dia masuk ke rumahnya, lalu kemudian dia lam yadhkur ismallah, enggak menyebut nama Allah, nih mall, tiba-tiba main masuk aja, apalagi habis pulang kampung. Apalagi habis safar, nih rumah ditinggalin lama nih. Terus kemudian kita rumah kosong, masuk, lalu kemudian enggak ada nama Allah disebut. Faqala syaitanu li ashabi. Ini hadis riwayat Muslim nih. Setan tuh bilang sama pasukannya. Dia bilang apa? Mabita lakum, hari ini kita nginep di sini. Kita foya-foya di sini. Setan nempatin tempat itu. Hadis ini nih, apa sebabnya? Pas waktu kita masuk, nggak ada kemudian kalimat Allah yang disebut. Nah, masuk pakai ayat kursi kita masuk, atau minim kita ngucapin Bismillah lah, la haula wala quwata illa billah. Itu setan akan bilang lagi kepada sahabatnya, kepada pasukannya. Ini lanjutan hadisnya. Dia bilang apa? La mabita lakum. Kita nggak bisa tinggalin tempat ini lagi. Kita nggak bisa nongkrong lagi, ini tempat bukan base camp kita lagi, kata syaitan. Sebab ada kalimat Allah disebut, ada ayat kursi. Makanya Nabi itu pernah masuk ke dalam rumah, lalu kemudian Nabi membaca ayat kursi sampai 4 kali. Jadi di setiap sudut itu dibacain ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, supaya nggak ada gangguan-gangguan tuh. Biar kita punya baby, kita punya anak tuh, lalu kemudian sehat, aman dan lain sebagainya. Sebab kalau setan itu ada, terus mereka jadiin rumah kita base camp,
bukan kemudian ujuk-ujuk ada penampakan gitu ya, bukan itu Gon. Tiba-tiba ada bayangan hitam, bukan. Tiba-tiba ada anak kecil, iya, bukan itunya. Keberkahan rumahnya itu jadi kita mau kemudian baca Quran, kita mau sholat, udah dari kitanya ada sifat malas, dari faktor eksternalnya juga udah ada, makin nggak dikerjain tuh. Eksternal itu maksudnya apa, Ustaz? Faktor dari kemudian gangguan ini nih Gon. Gangguan dari karena nih rumah base campnya udah base camp yang nggak bagus, karena dipakai sama setan sebab kitanya nggak menyebut nama Allah. Jadi nggak apa-apa tinggalin rumah mau pulang kampung, oke, aman semuanya. Tapi kemudian pas balik jangan lupa ucapin bismillah minimal atau ayat kursi kalau apa. Perlu dipakai gitu. Kalau rumahnya lebih dari Nggak 6 mesti, titik, nggak mesti. Kalau rumahnya 1 hektar, Iya. nggak kelar-kelar sob. Itu yang punya rumah ikutan jadi setan. Lah meninggal Pak, lamaan. Masya Allah. Ya Ya Allah. Allah, Tapi Rahman. memang bener ya Ustaz, ayat kursi itu memang untuk penangkal hal-hal begitu Ustaz ya? Oke, nah ada nggak amalan atau doa-doa lain selain ayat kursi untuk hal-hal tersebut Ustaz? Melindungi lah. Ya melindungi kita dari gangguan sihir atau gaib-gaib kayak gitu Ustaz. Misalkan mau makan kali, kalau mau makan biar saya Kalau mau makan langsung Allahumma barik lana sob cukup sih. atau makanya kita dengar mungkin ada yang lain. Oh mungkin ada iya. Kalau orang mau makan yang penting ada makanan dulu. Doa kita panjang nggak ada makanan percuma nih. Kayak kita nih nggak ada. Ya nggak ada ya. makanan. Aduh. Gimana sih? Nah, makanya penting banget nih kita tahu. Jadi kalau kita mau tidur, kita baca ayat kursi, Allah tuh ngejagain kita dari gangguan-gangguan setan sampai kemudian kita tuh terbangun. Artinya nggak ada lagi tuh mimpi-mimpi yang jelek-jelek buruk. Karena ada orang yang mimpi dikejar-kejar, ada yang mimpi jatuh dari gedung, ada yang seperti tenggelam gitu ya, rep-rep gitulah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini tuh bisa diatasi, dicegah dengan kita sebelum tidur baca ayat kursi. Nggak cuma ayat kursi doang, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Al-Ikhlas, surat kul Kul-kul-kul lah. Lah. Gitu Yoga, lah. Tiga kul. Bukan kayak Kul Allah. itu lain lagi. Kul Kita Allah. bahas tuh. Yoga. Lu paham kan ya Gun? Pas yogamu ada kan ya? Ada Ustaz. Ada. Jadi kalau kita mau tidur baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ngebantu kita mencegah dari gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan sihir, gangguan-gangguan yang kemudian tadi kita bilang faktor eksternal itu bisa jadi karena sihir. Nah, maka kemudian itu semuanya nggak akan nempel sama kita kalau kita ada ayat-ayatnya Allah kita baca. Ada Al-Quran, lalu kemudian ada ayat kursi. Tujuan utama Al-Quran bukan buat setan itu, karena Al-Quran diturunkan buat petunjuk buat manusia. Maksudnya biar hati kita nggak kalah dengan setan itu. Jadi jangan sampai kita takut. Contoh misalnya Gon mau tahajud, Ya. gelap, kita takut Ya. ada inilah, Ya. ada demit lah, gara-gara takut jadi nggak tahajud. Itu salahnya. Maka lawan dengan ayat kursi biar kita yakin nggak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Jadi mau gaib kek, mau real nyata, makhluk halus, kasar, lembut, apapun. Jadi kalau udah sama Allah udah beres, selesai gitu. Oke. Jadi intinya kita mungkin juga perlu perbanyak zikir. Siap. Zikir untuk membentengi diri kita. Mungkin akan zikir di Al-Quran juga ada kan, surat zikir. Betul. Ya mungkin nanti di next pertemuannya kita bisa ngebahas itu. Boleh tuh Ustaz. Iya. Amalan Zikir zikir. tapi yang ada di Al-Quran Ustaz. Betul. Nah, apa aja? Selama ini kan cuma subhanallah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Tapi Siap. ada nggak ya zikir yang sedikit panjang tapi ambilnya dari Al-Quran? Tapi Bisa itu jadi zikir. surat-surat di Al-Quran ya. Iya, gitu Ustaz. Jadi amalan jadinya. Siap. Untuk membentengi mungkin juga untuk memperlancar. Iya, memperlancar apa ya? Membaca apa Ustaz? Nggak tahu. Lu mau ngomong apa sih? Salah. Memperlancar apa ya? Jangan bayaran lu belum lancar. Bayaran guys belum lancar. Bayaran sekolah. Oke. Oke, kalau Lagi, gitu silakan. terima kasih Ustaz. Ini pembahasan mengenai ayat kursi. Alhamdulillah, meskipun yang terakhir bintang tamu nggak bisa datang, Oke. pasti di tes tuh dia baca ayat kursi langsung. Karena kalau dia datang aturan dia tuh yang Iya dia yang, Bukan guru kita tadi. dia lebih lemah soalnya, imannya lebih lemah. Makanya Kalau di sini ngincernya dia sebenarnya. iya sebenarnya. Baik, sahabat Mutiara Kerang, kita akan lagi ketemu di next episode selanjutnya.
akan ngebahas surat ayat-ayat apa? Zikir ya, zikir, doa-doa yang berhubungan dengan zikir dalam Al-Qur'an. Kita sudah bahas Al-Fatihah, kita juga sudah bahas juga ayat kursi, dan kedepannya nanti ada zikir-zikir yang dari dalam Al-Qur'an. Ya, Bang ya? Ya, betul. Oke, untuk sahabat Mutiara Kerang, jika ingin memberikan ide lagi, sekali lagi nih memberikan ide, silakan masukkan aja langsung ke komen di dalam YouTube-nya kita ini, Mutiara Kerang TV, atau di Instagram kita kajian.mutiarakerang. Oke? Ya, jangan lupa like dan subscribe. Like, subscribe, betul. Mutiara Kerang TV, YouTube Mutiara Kerang TV. Iya. Gitu. Oke, jadi nanti kita insya Allah ketemu lagi, Ustadz. Insya Allah kita ketemu lagi. Siap. Terima kasih sudah kasih, menemani Ustadz. kita hadir di tempat yang penuh barokah ini. Amin. Amin. Oke, sekian sahabat Mutiara Kerang. Sampai bertemu. Salam. Nyebrang dulu. Iya. Sampai bertemu lagi di Nyebrang, nyantai seru bareng Mutiara Kerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, masya Allah. Yani nanti. Gimana ya? Gimana ya? Dan apa Ustaz? Pentingnya jangan sampai pikiran kosong, banyak-banyak zikir, banyakin baca ayat kursi biar apa kita tuh dapat terlindung. Insyaallah mudah-mudahan sehat terus, jangan lupa untuk zikir. Insyaallah ya Pan ya. Terus jagain, saya langsung jalan. Pamit ya, karena ada kajian yang lain. Pamit ya. Terima kasih. Sehat semua ya. Ya, semuanya teman-teman. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.